Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Julio Explore. Pernah dengar nggak tentang yang namanya BRICS? Ini adalah kumpulan negara-negara berkembang yang pengaruhnya luar biasa di dunia internasional. Gue yakin banyak banget pertanyaan dari kalian, apa sih untungnya Indonesia atau ruginya Indonesia kalau masuk ke dalam BRICS? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke dalam materi video ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, BRICS itu adalah singkatan dari Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa atau Afrika Selatan. Jadi 5 negara ini dianggap sebagai emerging economics alias perekonomian yang bertumbuh sangat pesat dan punya pengaruh besar di dunia. Nah, buat BRICS sendiri, ini tuh sebenarnya sudah muncul konsep ini di tahun 2001. Awalnya disebut BRIC, jadi nggak pakai S, karena waktu itu Afrika Selatan belum bergabung, dan setelah itu Afrika Selatan baru bergabung di tahun 2010. Mereka juga punya inisiatif ekonomi bareng, misalnya mendirikan yang namanya New Development Bank, atau semacam bank pembangunan yang fokus membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan di negara-negara anggotanya. Dan di zaman kepemimpinan Pak Jokowi, sebenarnya waktu itu sedang berancang-ancang untuk masuk ke dalam BRICS, tapi baru-baru ini, di bulan Januari, akhirnya betul Indonesia memutuskan untuk bergabung ke dalam BRICS. Dan kira-kira sekarang apa sih dampaknya ketika Indonesia bergabung ke dalam BRICS ini? Sebelum kita masuk ke dalam konten ngebahas untung atau rugi Indonesia masuk ke dalam BRICS, gue mau ngebahas dulu kenapa Indonesia dibilang cocok gabung sama BRICS ini. Jadi pertama, ukuran ekonomi Indonesia saat ini adalah salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi PDB atau produk domestik bruto kita itu sebenarnya terus tumbuh dan populasi kita juga masif, lebih dari 270 juta jiwa. Dan yang kedua sebenarnya adalah dari segi letak geografis. Indonesia ini strategis banget di jalur perdagangan internasional, misalnya contohnya di kawasan Selat Malaka. Nah, yang ketiga adalah Indonesia juga punya sumber daya alam yang sangat melimpah. Kita tahu mulai dari minyak, gas, mineral, hingga komoditas pertanian seperti kelapa sawit dan juga karet. Dan buat kalian juga harus tahu bahwa peran Indonesia di kancah internasional juga sangat-sangat berpengaruh. Kita itu aktif di G20, di ASEAN, dan forum-forum global lainnya. Jadi wajar aja kalau ada anggapan kayak, wah Indonesia nih udah pantas nih bagian dari BRICS. Banyak orang yang bilang seperti itu. Tapi di sini gue mau ngebahas apakah itu benar-benar akan menguntungkan kita. Gue akan ngebahas pro dan kontranya satu persatu. Sekarang kita mulai dari hal-hal positifnya dulu. Jadi menurut para pendukung Indonesia yang masuk ke dalam BRICS, ini mereka selalu ngelihatnya dari sisi ini. Yang pertama katanya akses pasar Indonesia itu jauh lebih luas. Jadi kita tahu BRICS itu punya populasi yang sangat besar. Kan ini adalah gabungan dari beberapa negara. Contohnya adalah China dan India. Dua negara itu aja udah punya lebih dari 2,5 miliar penduduk. Kalau Indonesia join, katanya kita bisa lebih mudah ngekspor produk-produk unggulan, mulai dari komoditas mentah atau manufaktur, bahkan jasa. Dan katanya peluang ekspor dan potensi pendapatan negara ini bisa meningkat signifikan. Dan selanjutnya yang menjadi keuntungan lain buat Indonesia adalah investasi asing. Jadi negara-negara BRICS ini, khususnya Tiongkok dan India, mereka ini lagi benar-benar getol atau giat-giatnya nih melakukan investasi di luar negeri. Bergabungnya Indonesia artinya sinyal positif bagi investor di negara China atau India untuk melakukan investasi di Indonesia. Kata mereka ini bagus, tapi bukannya ini malah jadi mengerikan nih. Dan juga alasan Indonesia masuk ke dalam BRICS ini sebenarnya adalah bisa membuka pintu pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur. Misalnya kayak pembangunan pelabuhan, jalan tol, kereta, dan sebagainya. Dan katanya ini bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan selanjutnya Indonesia juga punya dukungan baru pendanaan dari New Development Bank. Jadi BRICS itu sebenarnya punya institusi keuangannya sendiri, yaitu namanya NDB atau New Development Bank. Nah, ini sering banget ngasih pinjaman dengan bunga yang murah untuk proyek infrastruktur dan juga pembangunan di Indonesia. Jadi ibarat kata Indonesia ini dapat peminjam yang baru lah. Biasanya kan selalu ke World Bank, nah sekarang ada namanya New Development Bank dan bunganya lebih murah. Jadi ya investor baru buat Indonesia. Jadi katanya kalau Indonesia gabung, Indonesia ini bisa ngajuin proposal-proposal pembangunan dan bisa memajukan daerah-daerah terpencil, kayak misalnya ngebangun jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Tapi nggak tahu, menurut kalian gimana kira-kira dengan pernyataan seperti ini? Apa nggak dikorupsi lagi nantinya ya? Dan selanjutnya, keuntungan yang katanya ketika Indonesia menjadi anggota BRICS yaitu adalah punya mitra dagang dan politik yang baru.
Jadi sejauh ini Indonesia ini cuma bergantung kepada pasar tradisional kayak Amerika, Uni Eropa, Jepang, dan kalau misalnya katanya Indonesia bergabung ke BRICS, kita ini punya diversifikasi kemitraan. Bisa juga tuh kita ekspor ke Afrika Selatan atau kita ke India dan lain sebagainya. Jadi intinya kalau satu pasar ini lagi lemah atau lagi ada konflik geopolitik, misalnya kayak kemarin Amerika nih lagi naikin tarif 100% buat seluruh anggota BRICS misalnya, termasuk Indonesia. Kalau ekspor ke Amerika itu bakal naik tarif 100%. Nah, katanya dengan kita punya banyak anggota di BRICS, Indonesia juga bisa ekspor lah, nggak cuma ke Amerika, ke pasar-pasar mitra yang baru. Dan juga katanya Indonesia punya pengaruh di panggung global. Jadi BRICS kan nggak cuma sekedar kerja sama ekonomi. Kita tahu mereka juga punya pengaruh politik yang sangat besar. Dan kalau Indonesia gabung, katanya Indonesia ini punya posisi negosiasi yang sangat kuat di forum internasional. Indonesia kan sering punya agendanya sendiri. Misalnya kayak menjaga perdamaian lah, kemarin kita tahu Israel Palestina. Nah, tapi kalau ngebahas dari kerugiannya ketika Indonesia bergabung ke dalam BRICS, ini gue mau jelasin di beberapa poin. Yang pertama itu kita punya resiko ketergantungan ekonomi. Jadi kita tahu kan kalau Indonesia ini mengandalkan pasar dan investasi cuma dari negara-negara BRICS. Kita ini jadi sangat-sangat tergantung sama negara-negara itu. Jadi kalau negara besar BRICS misalnya kayak China atau India tiba-tiba krisis, nah Indonesia juga bisa ikutan krisis. Kita tahu kan BRICS itu sebenarnya didominasi sama China dan India yang punya populasi ekonomi ini jauh lebih besar. Indonesia memang nggak punya pengaruh sebesar mereka dalam mengambil keputusan. Yang kedua adalah perbedaan kekuatan ekonomi dan politik. Jadi Indonesia ini sebenarnya kalau kita lihat dibandingkan dengan China dan India, sebenarnya Indonesia ini punya populasi yang jauh di bawah mereka. Dua negara itu aja punya 2,5 miliar penduduk dan ekonomi mereka itu sangat-sangat pesat majunya. Jadi bisa saja ketika Indonesia yang harusnya bisa masuk ke pasar mereka, malah yang terjadi mereka yang masuk ke pasar Indonesia. Jadi hati-hati kalian kalau misalnya nanti di tahun ini tiba-tiba banyak banget produk-produk entah itu dari India, dari Cina itu akan membanjiri pasar Indonesia karena kita menjadi negara yang terafiliasi sama mereka. Selanjutnya yang ketiga adalah persaingan dagang yang menurut gua udah nggak fair lagi. Jadi negara-negara kayak China dan India mereka punya kemampuan produksi yang sangat murah dan sangat cepat. Dan India juga kita tahu mereka sangat kuat di sektor teknologi. Jadi Indonesia ini kalau nggak hati-hati, ini produk lokal ini pasti kalah di pasar domestik dan regional. Bukannya kita masuk ke dalam BRICS jadi untung, malah bisa jadi kita ini kalah karena barang mereka dumping semua ke negara kita. Dan industri-industri lokal kita itu bisa jatuh bangkrut karena tidak kompetitif lagi ngelawan mereka. Jadi sebenarnya kalau gue boleh bilang Indonesia ini gabung ke BRICS itu udah kayak pedang bermata dua. Di satu sisi bisa jadi ngebuka pasar yang lebih luas, bisa nambah investasi, memperkuat posisi kita di panggung global. Tapi di sisi lain ini kita jadi sangat-sangat tergantung sama mereka, persaingan kita juga jadi sangat ketat dan tekanan geopolitik. Jadi kalau ditanya, ya mungkin para pemimpin negara Indonesia punya pertimbangan lain, tapi yang terjadi adalah seperti itu faktanya. Terlepas dari itu semua, yang terpenting adalah kalau misalnya masyarakat kita tidak pintar atau kita tidak belajar untuk bisa lebih unggul dibandingkan masyarakat di negara lain, kita akan menjadi korban, kita malah kalah di negara sendiri karena dengan bergabungnya BRICS yang dimana ada Cina dan India di situ, ketakutan gue malah menjadi besar, yaitu orang Indonesia akan kalah di kandangnya sendiri dan kita malah nggak bisa ngapa-ngapain. Kita jadi sangat-sangat tergantung sama produk Cina dan UMKM kita malah jadi mati semua. Kira-kira menurut kalian gimana? Dengan Indonesia bergabung ke dalam BRICS ini membawa keuntungan buat masyarakat atau malah membawa ancaman yang serius buat masyarakat Indonesia?